Tidak semua tempat yang terlihat sepi, benar-benar kosong. Di ujung sebuah desa, berdiri sebuah peternakan tua yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat, bukan karena cerita yang beredar, tapi karena mereka yang pernah datang memilih untuk tidak kembali. Aneh, tidak ada bekas perusakan, tidak ada tanda bahaya yang jelas. Namun satu hal selalu sama, hewan yang masuk ke sana tidak pernah hidup lama. Dan malam di tempat itu selalu terasa lebih panjang dari biasanya. Orang-orang hanya menyebutnya dengan satu nama, Kandang Merah. Bukan karena warnanya, tapi karena sesuatu yang pernah terjadi di dalamnya dan tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam ini, seseorang akan kembali ke tempat itu tanpa tahu bahwa peternakan itu tidak pernah berhenti menunggu. Sejak kecil, Arga selalu menghindari peternakan tua di ujung desa. Tempat itu dikenal dengan nama Kandang Merah. Bukan karena catnya, melainkan karena surita-serita aneh yang melekat di sana. Orang-orang bilang hewan di sana sering mati tanpa sebab, dan kadang terdengar suara yang bukan milik manusia, namun keadaan memaksa Arga kembali. Setelah ayahnya meninggal, peternakan itu diwariskan kepadanya. Tidak ada pilihan lain. Dengan sisa uang yang hampir habis, Arga memutuskan untuk menghidupkan kembali tempat itu. Hari pertama terasa biasa saja. Kandang sapi masih berdiri kokoh meski berdebu. Ayam-ayam yang dibelinya dari pasar tampak sehat. Bahkan udara sore di sana terasa tenang, terlalu tenang. Sampai malam tiba, sekitar pukul 12. Arga terbangun oleh suara gesekan dari arah kandang belakang. Awalnya ia mengira itu tikus, tapi suara itu terlalu berat, seperti sesuatu sedang diseret di atas tanah. Cuma perasaan, gumamnya. Mencoba menenangkan diri, namun suara itu semakin jelas. Serak, serak, serak. Arga akhirnya bangkit dan mengambil senter. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju kandang. Lampu gantung bergoyang pelan, seolah tertiup angin yang tidak terasa. Saat cahaya senter menyapu kandang sapi, semuanya terlihat normal. Sapi-sapi berdiri diam, terlalu diam. Tidak ada satupun yang bergerak. Bahkan napas mereka nyaris tak terdengar. Kenapa kalian? Arga mendekat. Tiba-tiba salah satu sapi menoleh perlahan. Gerakannya kaku, tidak wajar. Mata hitamnya menatap lurus ke arah Arga. Dan saat itulah Arga sadar, mata itu tidak berkedip. Belum sempat ia mundur, suara srek kembali terdengar. Kali ini tepat di belakangnya. Arga membeku. Perlahan ia menoleh. Di ujung kandang, sesuatu berdiri dalam gelap. Bentuknya tinggi, kurus, dengan tangan panjang menyentuh tanah, seperti baru saja menyeret sesuatu. Dan di bawah kakinya, seekor ayam tergeletak, lehernya terputus. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap Arga. Lalu, terdengar suara serak, seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan kering. Ini bukan milikmu. Lampu tiba-tiba mati, dan malam itu Arga sadar, peternakan ini tidak pernah benar-benar kosong. Arga tidak tahu berapa lama ia berdiri dalam gelap. Tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Saat lampu kembali menyala, kandang itu terlihat seperti biasa. Tidak ada makhluk tinggi, tidak ada bayangan aneh, hanya ayam yang tergeletak dengan leher terputus. Darahnya mengering di tanah. Sapi-sapi kembali tampak normal. Beberapa bahkan mengunyah pakan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Arga tahu, itu bukan halusinasi. Pagi harinya, ia mencoba menenangkan diri. Ia mengubur bangkai ayam di belakang kandang. Berusaha berpikir rasional. Mungkin ada pencuri, mungkin ada hewan liar. Tapi satu hal yang terus mengganggunya adalah kata-kata yang ia dengar malam tadi. Ini bukan milikmu. Kalimat itu terngiang, seolah masih berbisik di telinganya. Arga memutuskan mencari jawaban. Ia mendatangi rumah Pak Lurah, satu-satunya orang tua di desa yang masih ingat sejarah peternakan itu. Wajah Pak Lurah berubah saat mendengar nama Kandang Merah disebut. Harusnya kamu tidak kembali ke sana.
katanya pelan. Arga mengerutkan kening. Kenapa? Itu warisan keluarga saya. Pak Lurah terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Dulu, sebelum jadi milik ayahmu, tempat itu milik seseorang bernama Darmo. Dia dikenal serakah, memperluas peternakan tanpa peduli batas tanah, bahkan mengambil lahan yang dianggap keramat oleh warga lama. Arga mulai merasa tidak nyaman. Apa hubungannya dengan kejadian sekarang? Pak Lurah menatapnya tajam. Sejak itu, ternak di sana sering mati. Bukan karena penyakit, tubuhnya utuh, tapi seperti kehilangan sesuatu dari dalamnya. Dan orang-orang mulai melihat sosok yang bukan manusia. Arga terdiam. Ingatannya kembali pada makhluk tinggi yang dilihatnya semalam. Lalu, Darmo? Tanya Arga. Ditemukan di dalam kandang, jawab Pak Lurah lirih. Tubuhnya berdiri, tapi sudah tidak bernyawa. Matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Arga menelan ludah. Sejak itu, tempat itu kosong lama, sampai ayahmu membelinya. Tapi dia tidak pernah cerita apapun ke warga. Mungkin dia juga tahu. Arga pulang dengan pikiran kacau. Saat memasuki halaman peternakan, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Ia berhenti di depan kandang. Pintu yang tadi pagi ia tutup rapat, kini terbuka. Perlahan, Arga melangkah masuk. Semua sapi berdiri menghadap ke satu arah, ke dinding belakang kandang. Arga mengikuti arah tatapan mereka. Di sana, pada kayu tua yang mulai lapuk, terlihat bekas goresan panjang, seperti sesuatu pernah mencoba keluar atau masuk, dan di tengah goresan itu, ada tulisan yang baru saja muncul. Tulisan itu bukan dari cat, bukan juga dari arang, seolah ditulis dengan sesuatu yang lebih gelap. Pergi sebelum kamu diambil. Arga berdiri lama menatap tulisan itu. Kata-katanya terasa hidup, seolah baru saja ditorehkan beberapa detik lalu. Ia mengangkat tangan, menyentuh permukaan kayu yang kasar, dingin, terlalu dingin untuk ukuran siang hari. Ia menarik tangannya cepat. Perasaannya semakin tidak tenang. Namun kali ini, bukan hanya takut, ada sesuatu yang lain, seperti dorongan halus yang membuatnya ingin tetap di sana, ingin mencari tahu lebih jauh. Arga menggeleng pelan, mencoba sadar. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Ia keluar dari kandang dan mengunci pintunya lebih rapat dari sebelumnya. Tapi bahkan saat ia memutar kunci, ia merasa seperti sedang mengunci sesuatu. Di dalam, sepanjang hari, Arga mencoba sibuk, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, memberi makan ternak. Semua dilakukan agar pikirannya tidak kembali pada kejadian semalam dan tulisan aneh itu. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin sering ia merasa diawasi. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya angin yang lewat dan kandang yang berdiri diam. Menjelang sore, salah satu sapi tiba-tiba roboh. Arga berlari menghampiri. Tubuh hewan itu masih hangat, tidak ada luka, tidak ada tanda penyakit, tapi matanya kosong, seperti kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Arga mundur. Perlahan, ini sama seperti cerita Pak Lurah. Malam pun datang lebih cepat dari biasanya. Langit di atas peternakan tampak gelap tanpa bintang. Arga duduk di dalam rumah kecilnya, mencoba makan, tapi nafsu makannya hilang. Ia hanya menatap pintu, merasa ada sesuatu di luar yang menunggu. Lalu, ia mendengarnya. Bukan suara keras, bukan sesuatu yang bisa langsung dikenali, lebih seperti panggilan pelan, dalam, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Arga. Ia membeku. Suara itu tidak berasal dari luar. Itu ada di dalam kepalanya. Arga lebih jelas. Kali ini, Arga menutup telinganya. Meski ia tahu, itu tidak akan membantu. Napasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba berdiri, mencoba menjauh dari perasaan itu. Tapi kakinya justru melangkah ke arah pintu. Seolah ada yang mengendalikan. Tangannya meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Di luar, halaman peternakan tampak kosong. Namun pandangannya langsung tertuju ke arah kandang. Pintunya
terbuka lagi. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Langkah Arga bergerak tanpa ragu. Sekarang, satu persatu, ia mendekat ke kandang. Seperti seseorang yang dipanggil pulang. Semakin dekat, udara terasa semakin berat. Dan saat ia sampai di ambang pintu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya berhenti. Di dalam kandang, semua sapi kini berlutut, menghadap ke satu titik. Di tengah, seolah sedang menyembah. Di sana, berdiri sosok yang sama seperti malam pertama. Tinggi, kurus, tidak wajar. Namun kali ini, kepalanya perlahan menoleh, langsung ke arah Arga. Dan tanpa membuka mulut, suara itu kembali terdengar di dalam kepalanya. Kamu sudah dipilih. Bayangan itu membentang di tanah, panjang, dan tidak wajar. Arga menatapnya dengan napas tertahan. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu. Sosok itu sudah berada sangat dekat di belakangnya. Tubuhnya terkunci, bukan karena takut semata, tapi seperti ada sesuatu yang menahan setiap ototnya. Bahkan untuk menggerakkan jari saja terasa mustahil. Kamu tidak bisa pergi. Suara itu kembali memenuhi kepalanya. Lebih berat, lebih dalam. Seolah tidak hanya berbicara, tapi mengikat. Arga mencoba melawan. Ia memaksa kakinya bergerak, memaksa tubuhnya menolak. Perlahan, satu langkah berhasil ia ambil ke depan. Lalu satu lagi, tekanan itu langsung datang kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Pandangan Arga mulai kabur. Di antara gelap yang mulai menutup penglihatannya, ia melihat bayangan lain. Bukan dari kandang itu, tapi dari masa lalu. Ia melihat ayahnya berdiri di depan kandang yang sama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah ayahnya tampak kosong. Matanya tidak menunjukkan kehidupan. Tubuhnya berdiri tegak, tapi seperti tidak benar-benar hidup. Jangan lanjutkan. Suara itu terdengar pelan. Bukan dari makhluk itu. Itu suara ayahnya. Arga berusaha fokus. Bayangan itu semakin jelas. Ayahnya berdiri di dalam lingkaran goresan yang sama. Di tengah kandang, tepat seperti posisinya sekarang. Dan di belakang ayahnya, sosok tinggi itu juga berdiri. Tiba-tiba, semua terasa masuk akal. Ayahnya tidak pernah meninggalkan peternakan ini sepenuhnya. Ia menjadi bagian dari tempat ini. Keluar, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak. Kesadaran Arga tersentak. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menggigit lidahnya sendiri. Memaksa rasa sakit, menariknya kembali ke realitas. Tubuhnya yang tadi kaku mulai bereaksi. Ia menggerakkan bahunya, lalu lengannya. Tekanan itu bergetar, seolah terganggu. Arga tidak menyunayokan kesempatan itu. Ia memaksa tubuhnya berlari. Langkahnya berat, tapi kali ini ia benar-benar bergerak. Ia melewati pintu kandang, keluar ke halaman, lalu terus berlari tanpa menoleh. Udara malam terasa menusuk, tapi itu jauh lebih baik daripada berada di dalam sana. Ia berhenti hanya ketika mencapai rumah kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu dan menguncinya. Sunyi, tidak ada apa-apa. Namun justru itu yang membuatnya semakin takut. Arga bersandar di pintu. Napasnya masih terengah. Kepalanya dipenuhi satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ini bukan sekadar gangguan. Ini warisan, dan sesuatu di peternakan itu tidak hanya ingin menakutinya. Itu ingin menggantikannya. Tiba-tiba, pandangannya jatuh ke lantai. Di bawah pintu, ada sesuatu yang merembes masuk perlahan. Bukan air, bukan tanah, tapi warna gelap yang bergerak seperti hidup. Arga mundur perlahan, dan saat ia mengangkat kepala, ia melihat sesuatu di dalam rumahnya. Di sudut ruangan, berdiri sosok lain. Bentuknya samar, tapi sangat dikenal. Tubuh itu persis seperti dirinya, dengan kepala yang perlahan miring, seolah sedang belajar menjadi Arga. Arga membeku di tempatnya berdiri. Sosok di sudut ruangan itu tidak bergerak cepat, tidak menyerang, tidak mendekat. Justru itu yang membuatnya semakin menekan. Bentuknya semakin jelas. Tinggi badan, postur tubuh,
bahkan cara berdiri. Semuanya sama, seperti cermin, namun wajahnya masih samar. Belum sempurna, garis-garisnya kabur. Seperti sesuatu yang sedang mencoba menyusun rupa yang tepat. Arga mundur satu langkah, lalu satu lagi. Sosok itu mengikuti, bukan dengan berjalan, tapi seperti berpindah tanpa proses. Setiap Arga bergerak, jarak di antara mereka tetap sama. Napas Arga mulai tidak teratur. Ini tidak nyata, bisiknya pelan. Namun bagian terdalam dirinya tahu ini jauh lebih nyata dari yang ia inginkan. Perlahan, sosok itu mengangkat tangannya. Gerakannya kaku. Meniru, Arga refleks menurunkan tangannya sendiri. Tapi bayangan itu tetap mengangkat tangannya. Seolah tidak lagi sekadar meniru, tapi mulai menentukan gerakannya sendiri. Wajahnya mulai terbentuk. Mata, hidung, mulut, semua muncul perlahan. Sampai akhirnya, Arga melihat dirinya sendiri berdiri di hadapannya. Namun, ada yang salah. Matanya kosong. Tidak ada emosi. Tidak ada kehidupan. Hanya tatapan hampa yang terasa dingin. Kamu tidak diperlukan lagi. Suara itu keluar dari mulut sosok itu. Tapi bukan suara Arga. Lebih dalam, lebih berat. Seperti dua suara yang dipaksakan menjadi satu. Arga menggeleng kuat. Tidak. Ini tubuhku. Ia mencoba lari ke arah pintu belakang. Tapi sebelum sempat mencapai gagang, tubuhnya berhenti mendadak. Seperti ada yang menariknya dari dalam, bukan dari luar. Ia jatuh berlutut. Kepalanya terasa berat. Ingatan mulai berantakan. Nama-nama, wajah-wajah, semuanya seperti terlepas satu persatu. Dan di saat yang sama, sosok di depannya mulai terlihat semakin hidup. Matanya mulai memiliki fokus. Gerakannya menjadi lebih halus. Seperti seseorang yang baru saja bangun dan belajar menggunakan tubuhnya. Arga menahan kepalanya, berhenti. Namun, sosok itu justru melangkah mendekat. Kali ini benar-benar melangkah. Setiap langkahnya terasa seperti menarik sesuatu dari dalam diri Arga. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, sosok itu berhenti, lalu mengulurkan tangan. Serahkan, dan satu kata itu cukup. Tangan Arga bergerak sendiri, terangkat perlahan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di sisa kesadarannya, satu hal muncul. Jika ia menyerah, maka semuanya selesai. Bukan hanya untuknya, tapi untuk siapapun yang nanti datang ke peternakan itu. Dengan sisa tenaga terakhir, Arga menggigit tangannya sendiri keras, memaksa rasa sakit menghentikan gerakan itu. Tubuhnya tersentak, kontrolnya kembali, meski hanya sedikit. Ia langsung menjatuhkan dirinya ke samping, menjauh dari sosok itu. Untuk pertama kalinya, ekspresi pada wajah sosok itu berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Lampu di dalam rumah tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti segalanya. Dan dalam gelap itu, Arga menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Ia tidak lagi bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Kegelapan memenuhi seluruh ruangan. Arga terbaring di lantai, tubuhnya gemetar. Namun bukan karena dingin. Tangannya perlahan bergerak ke dada. Tidak ada denyut. Ia menekan lebih keras, berharap merasakan sesuatu. Kosong, seolah jantungnya tidak lagi ada di tempatnya. Napasnya masih berjalan, tapi terasa salah. Terlalu ringan, terlalu hampa. Setiap tarikan napas tidak memberi kehidupan, hanya memperpanjang kesadaran yang semakin tipis. Di tengah gelap, sosok itu masih ada. Arga tidak bisa melihatnya, tapi ia tahu kehadirannya terasa mengisi ruangan, menggantikan sesuatu yang hilang. Kamu menolak. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tidak lagi dari kejauhan atau dari dalam kepala, seolah berada tepat di sampingnya. Tidak semua diberi kesempatan. Arga berusaha bangkit. Tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan tapi juga lemah, seperti tidak sepenuhnya terhubung dengan dirinya sendiri. Ia merangkak menjauh, tangannya menyentuh lantai yang dingin. Tiba-tiba ingatan kembali muncul. Ayahnya, wajah kosong itu,
tubuh yang berdiri tanpa kehidupan. Arga mengerti. Sekarang yang diambil bukan sekadar nyawa, tapi sesuatu yang membuat seseorang tetap menjadi dirinya. Jantung itu bukan hanya organ. Itu adalah pusat dari semua yang ia miliki. Dan sekarang itu tidak lagi bersamanya. Di ujung ruangan, samar-samar terlihat bayangan sosok itu. Kini bentuknya sudah sempurna. Wajah Arga, tubuh Arga, namun berdiri tegak, stabil. Hidup berbeda dengan dirinya yang tergeletak lemah di lantai. Itu milikku sekarang. Sosok itu menyentuh dadanya sendiri, perlahan, seolah menikmati sesuatu yang baru. Arga mencoba berbicara, tapi suaranya hampir tidak keluar. Kenapa? Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi. Tempat ini membutuhkan pengganti. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan sisa harapan Arga. Ia bukan korban pertama, dan jika gagal melawan, ia tidak akan menjadi yang terakhir. Dengan sisa tenaga, Arga menyeret tubuhnya ke arah pintu. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Lari, meminta bantuan, atau sekadar menjauh. Namun sebelum ia mencapai pintu, tubuhnya berhenti lagi. Bukan karena ditahan, tapi karena tidak mampu. Kesadarannya mulai memudar. Pandangan menjadi gelap, bukan karena lampu mati, tapi karena dirinya sendiri mulai hilang. Langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, pelan, tenang, tidak terburu-buru. Sosok itu kini berdiri tepat di depannya. Ia berjongkok, menatap Arga yang hampir tidak bergerak, lalu berbisik pelan, tepat di depan wajahnya. Terima kasih, sudah datang kembali. Tangan dingin menyentuh dada Arga, dan untuk sesaat Arga merasakan sesuatu kembali. Denyut, 1 kali, 2 kali, 2 kali. Namun itu bukan miliknya, karena di saat yang sama kesadarannya benar-benar padam. Dan ketika pagi datang, pintu rumah terbuka perlahan. Seseorang keluar dengan langkah tenang. Wajahnya Arga, senyumnya tipis, dan matanya tidak lagi sama. Pagi datang tanpa suara. Kabut tipis masih menggantung di sekitar peternakan. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Dari dalam rumah kecil itu, sosok Arga keluar dengan langkah tenang, tidak terburu-buru, tidak ragu. Semua terlihat normal. Ia berjalan menuju kandang, membuka pintu yang semalam terkunci. Engselnya bergerak pelan, memperlihatkan isi kandang yang kini sunyi. Tidak ada sapi yang berlutut, tidak ada tanda kepanikan, hanya beberapa tubuh hewan yang tergeletak, mati, namun tidak membusuk, seperti kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Arga berdiri di tengah kandang, matanya menyapu setiap sudut, berhenti pada goresan besar di lantai yang membentuk lingkaran. Simbol itu kini lebih jelas, lebih dalam, seperti baru saja diperbarui. Ia melangkah masuk ke tengah lingkaran itu, dan berhenti. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, lalu perlahan, sudut bibirnya terangkat, senyum tipis yang tidak pernah dimilikinya sebelumnya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Penduduk desa mulai melihat Arga kembali bekerja di peternakan. Ia membeli ternak baru, memperbaiki pagar, bahkan menyapa beberapa orang dengan sikap yang terlihat lebih tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi hangat, tatapannya kosong, terlalu dalam, seolah tidak benar-benar fokus pada siapapun. Pak Lurah menjadi orang pertama yang merasa ada yang tidak beres. Suatu sore, ia datang ke peternakan, berdiri di depan pagar, memperhatikan Arga yang sedang memberi makan ternak. "Ga, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Arga menoleh perlahan, wajahnya tersenyum. "Iya Pak, semua sudah kembali seperti seharusnya." Jawaban itu terdengar tepat, tapi entah kenapa terasa salah. Pak Lurah melangkah mendekat. Ia memperhatikan sekitar. Kandang tampak lebih bersih, lebih rapi. Namun suasananya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan
dari segala arah. Dulu tempat ini tidak pernah benar-benar bersih, katanya pelan. Arga hanya menatap. Sekarang sudah, jawabnya singkat. Sunyi. Sejenak, angin lewat tanpa suara. Pak Lurah mengerutkan kening. Ayahmu dulu juga bilang begitu. Sebelum semuanya berubah, senyum Arga tidak hilang. Karena memang harus ada yang menjaga. Kalimat itu membuat dada Pak Lurah terasa sesak. Menjaga apa? Arga tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah kandang. Pandangannya dalam, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, supaya tidak keluar. Jawaban itu membuat suasana semakin dingin. Pak Lurah mundur satu langkah tanpa sadar. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia takutkan. Yang berdiri di depannya mungkin bukan Arga. Malam kembali turun. Peternakan itu kembali sunyi. Di dalam kandang, lingkaran goresan terlihat samar dalam gelap. Udara terasa lebih berat di sana, seperti menyimpan sesuatu yang terus tumbuh. Dan jauh di bawah tanah, sesuatu masih ada, tidak terlihat, tapi tetap hidup, menunggu. Karena satu hal kini sudah pasti, peternakan itu tidak lagi mencari korban. Ia sudah memiliki penjaga. Malam itu terasa berbeda. Langit di atas peternakan benar-benar gelap, tanpa cahaya sedikit pun. Angin tidak bergerak. Semua terasa diam, terlalu diam. Seolah dunia di sekitar tempat itu berhenti bernapas. Di dalam kandang, Arga berdiri tepat di tengah lingkaran. Matanya terbuka, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tubuhnya tegak, tidak bergerak. Namun, tanah di bawah kakinya perlahan berubah. Garis-garis goresan yang selama ini hanya terlihat seperti simbol kini mulai memancarkan warna gelap. Bukan cahaya, tapi sesuatu yang menyerap semua yang ada di sekitarnya. Udara menjadi berat. Setiap sudut kandang terasa menekan. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, sesuatu benar-benar bangkit. Tanah di tengah lingkaran mulai retak. Perlahan, seolah ada sesuatu dari bawah yang mendorong ke atas. Arga tetap diam. Namun senyum tipis itu kembali muncul. Matanya tidak lagi kosong sepenuhnya. Kini ada sesuatu di dalamnya. Kesadaran yang bukan miliknya. Retakan itu semakin lebar. Dari dalamnya muncul kegelapan yang lebih pekat dari malam. Bukan bayangan, bukan lubang biasa, tapi seperti ruang yang tidak seharusnya ada. Dan dari dalamnya mulai terdengar sesuatu. Bukan suara jelas, bukan kata-kata, namun cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak seharusnya ada di dunia ini. Di kejauhan, Pak Lurah berdiri di luar pagar. Ia tidak tahu kenapa ia kembali ke sana malam itu. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang ia menyesal. Dari celah pagar, ia melihat ke arah kandang. Matanya melebar. Ya Tuhan, tanah di dalam kandang terbuka seperti mulut besar. Kegelapan di dalamnya bergerak pelan, seperti hidup. Dan di tengahnya, Arga berdiri tanpa rasa takut. Bukan dia lagi. Bisik Pak Lurah. Di dalam kandang, tubuh Arga akhirnya bergerak. Perlahan, ia mengangkat tangannya, seolah menyambut sesuatu. Dan dari dalam retakan itu, sesuatu mulai naik. Tidak terlihat jelas, tidak berbentuk sempurna, namun cukup untuk mengubah udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat. Sapi-sapi yang tersisa tiba-tiba roboh bersamaan. Tubuh mereka tidak terluka, namun kosong, seperti semua yang ada di dalamnya diambil dalam sekejap. Pak Lurah mundur dengan tubuh gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar peternakan terkutuk. Ini gerbang, dan Arga adalah kuncinya. Di dalam kandang, sosok Arga membuka mulutnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, suara keluar dari sana. Bukan suara manusia. Lebih dalam, lebih tua. Sudah waktunya. Tanah di bawahnya runtuh sepenuhnya. Kegelapan itu naik, meluap keluar
dari lingkaran, menyebar ke seluruh kandang seperti cairan hidup. Dan saat itu juga, semua lampu di desa padam. Dalam sekejap, gelap total. Teriakan mulai terdengar dari kejauhan. Namun, di peternakan itu tidak ada yang mendengar. Karena sesuatu yang lama terkunci, akhirnya terbuka. Tidak ada yang benar-benar mengingat kapan semuanya berubah. Pagi setelah malam itu, desa terlihat seperti biasa. Matahari terbit. Aktivitas berjalan. Orang-orang keluar rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, bagi sebagian kecil yang menyadari ada yang hilang. Beberapa ternak mati tanpa sebab. Beberapa orang mengaku sulit tidur. Dan beberapa lainnya mulai melupakan hal-hal sederhana. Nama, wajah, bahkan jalan pulang. Peternakan di ujung desa masih berdiri, lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi kabut tebal, tidak ada lagi cerita aneh yang terdengar jelas. Justru itu yang membuatnya terasa salah, karena sekarang semuanya terlalu sunyi. Arga masih tinggal di sana. Setiap hari, ia terlihat bekerja seperti biasa, memberi makan ternak, memperbaiki kandang, bahkan sesekali tersenyum pada warga yang lewat. Tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan bahwa ada yang berbeda. Namun tidak ada juga yang berani mendekat. Pak Lurah menjadi satu-satunya yang masih memperhatikan. Dari kejauhan, ia sering melihat Arga berdiri diam di depan kandang saat malam tiba. Tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu. Suatu malam, Pak Lurah memberanikan diri mendekat. Langkahnya pelan, napasnya berat. Ia berdiri di luar pagar, menatap ke arah kandang yang terbuka sedikit. Arga, panggilnya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan ia menoleh. Senyumnya muncul, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini Pak Lurah melihatnya lebih jelas. Matanya di dalam kegelapan itu ada sesuatu yang bergerak. Bukan pantulan cahaya, bukan bayangan, tapi seperti ruang yang dalam. Pak, jawabnya tenang. Suara itu masih terdengar seperti Arga, tapi tidak terasa seperti manusia. Pak Lurah mundur perlahan. Tempat itu harus ditutup, katanya dengan suara gemetar. Sosok itu hanya menatap, lalu menggeleng pelan. Sudah tidak bisa. Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk mengakhiri segalanya. Angin malam berhembus dingin. Pintu kandang di belakangnya terbuka lebih lebar. Dari dalam, kegelapan tampak lebih pekat dari malam. Dan untuk sesaat, Pak Lurah merasa seperti ada sesuatu yang menatap balik dari sana. Menunggu, memperhatikan, mengingat. Sosok Arga melangkah mundur perlahan, kembali ke dalam kandang. Semua sudah punya tempatnya sekarang, katanya pelan. Lalu, pintu itu menutup sendiri. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekat ke peternakan. Namun terkadang, saat malam terlalu sunyi, beberapa orang mengaku melihat sesuatu berdiri di dalam kandang. Tidak bergerak, hanya menghadap keluar, seolah menunggu seseorang datang. Dan bagi mereka yang cukup lama menatap ke arah itu, ada satu perasaan yang perlahan muncul. Bukan takut, tapi dorongan halus untuk mendekat. Karena di tempat itu, sesuatu masih hidup. Dan ia tidak lagi mencari. Ia hanya menunggu giliran berikutnya.